Bagaimana kabar Rani hari ini? Beginilah Bu. Oh ya, kamu bagaimana kegiatanmu di sekolah? Saya dengar kemarin kamu memenangkan perlombaan menggambar ya. Nah, Ibu itu kan cuma kebetulan saja. Kemarin ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas 6. Kamu menjadi ketua pelaksanaannya. Wah, suara kamu bagus sekali saat bernyanyi. Dari mana kamu belajar bernyanyi sehingga hasilnya bisa seperti itu? Ibu bangga padamu. Ibu ini suka membuat saya ger saja. Sebenarnya gini Bu, tapi Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Rani tak perlu takut, apa yang akan kita bicarakan nantinya sifatnya rahasia. Hanya Rani dan Ibu yang mengetahui. baiklah Bu, sebenarnya saya punya masalah. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya sedikit waktu untuk belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas. Dengan mengikuti berbagai kegiatan, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman. Akan tetapi akhir-akhir ini sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 18.30, kemudian melihat TV sampai pukul 20.30, kemudian saya baru belajar atau mengerjakan tugas saya. Sebenarnya saya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Saya bingung Bu, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung? Iya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak terganggu kegiatan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Pada intinya, kamu memiliki banyak kegiatan yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar. Iya benar sekali Bu, saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya. Dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dan kegiatan kamu di sekolah, sehingga prestasi kamu menurun. Ini Bu, saya mau menyerahkan daftar kegiatan yang telah saya lakukan kemarin. Di sini, Rani mencatat bahwa kegiatan belajar Rani lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan bermain. Rani hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan bulu tangkis 5 kali seminggu pada pukul 5 dan melihat TV sepulang berlatih bulu tangkis sampai pukul 8.30. Baru kemudian belajar atau mengerjakan tugas. Di sini Rani juga menyebutkan biasanya teman-teman Rani bermain ke rumah secara kondisional. Menurut Rani, apa yang seharusnya Rani lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan bermain saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, itu ide yang bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu Rani untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan bermain, sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan Rani selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali Rani melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu untuk Rani mencatat semua kegiatan Rani selama sehari penuh. Rani dapat melakukannya? Saya rasa bisa Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah Rani mengatakan saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya. Melihat catatan kamu yang tadi setelah pelajaran di sekolah berakhir, sesampainya di rumah, kamu tidak langsung belajar, tetapi menonton TV terlebih dahulu. Bahkan bisa sampai
malam bila acaranya menarik. Pola inilah yang harus dirubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Misalnya bangun jam 4, sholat, dan seterusnya. Oke, saya mengerti, Bu. Sudah selesai, Bu. Berlatih bulu tangkis 3 kali seminggu, pulang dan istirahat hingga pukul 4, ngobrol dengan teman, main ke rumah 15 menit, kemudian berangkat bermain bulu tangkis, istirahat, dan belajar dari pukul 7.15 hingga pukul 9.30. Ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul 4.30 sampai 5.35. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya juga sudah seimbang antara kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Rani melanggar jadwal yang telah kita buat atau rumuskan ini. Ya. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan bermain selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang berkunjung ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk liburan ke Makassar pada liburan semester depan. Kamu telah memilih sendiri punishment dan refreshment dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin Rani akan jujur melakukannya. Saya akan berusaha, Bu. Satu minggu lagi, kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lebih lancar, ibu akan menghubungi orang tua kamu agar ketika kamu berada di rumah, mereka bisa membantu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baik, Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas. Oh ya, silakan. Semangat ya, Ran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.